Halo bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan. Pedupaan-pedupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah, dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka keliling mesbah-mesbahnya, di atas setiap bukit yang tinggi, dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang.
Di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala-berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 6 adalah kelanjutan dari peringatan Tuhan terhadap Israel karena penyembahan berhala. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada gunung-gunung Israel karena di tempat-tempat tinggi inilah orang Israel sering melakukan penyembahan berhala. Penghukuman atas penyembahan berhala. Tuhan akan mendatangkan perang sebagai hukuman atas penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel di bukit-bukit pengorbanan. Mesbah-mesbah penyembahan berhala akan dihancurkan dan mayat orang-orang yang menyembah berhala akan berkelimpangan di hadapan patung-patung mereka. Tuhan ingin mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang benar. Sisa kecil yang akan bertobat. Walaupun Israel dihukum, Tuhan tetap menyisakan sebagian orang yang akan tersebar di antara bangsa-bangsa. Mereka yang selamat akan menyadari dosa-dosa mereka dan merasa jijik terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan. Melalui penderitaan, mereka akhirnya mengenal Tuhan yang sungguh. Tanda dan kepastian hukum Tuhan. Yehezkiel diperintahkan untuk menunjukkan tanda-tanda fisik seperti tepuk tangan dan hentakan kaki sebagai ungkapan kepastian hukuman Tuhan. Hukuman datang dalam 3 bentuk: pedang, kelaparan, penyakit sampar. Mereka yang dekat akan mati oleh pedang, yang jauh akan mati karena sampar, dan yang tersisa akan mati karena kelaparan. Penyembahan berhala di tempat-tempat tinggi atau bukit, gunung, pohon rimbun akan dihancurkan total. Israel akan menjadi tanah yang sunyi, sepi sebagai bukti nyata dari penghukuman Tuhan. Renungannya bagi kita dari bacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, penyembahan berhala membawa kehancuran. Bangsa Israel dihukum karena meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Penyembahan berhala di masa kini bisa berupa mencintai hal-hal duniawi lebih dari Tuhan. Mungkin harta, status, dan kenikmatan duniawi. Apakah kita memiliki berhala dalam hidup yang mengalihkan hati kita dari Tuhan? Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan mengasihi umatnya, tetapi Dia juga adil dalam menghukum mereka yang terus-menerus melawannya. Dia mengizinkan penderitaan supaya manusia bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Meskipun sudah seperti yang sudah kita ketahui, ada hukuman, Tuhan tetap menyisakan sebagian orang yang akhirnya bertobat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin manusia kembali kepadanya, bukan sekedar hukuman. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Dalam ayat 10, orang Israel baru menyadari siapa Tuhan setelah mengalami penghukuman. Jangan sampai kita baru mengenal Tuhan ketika berada dalam penderitaan. Lebih baik kita mencarinya sekarang dengan kesungguhan hati. Kesimpulan Yehezkiel 6 adalah peringatan serius bahwa penyembahan berhala membawa hukuman yang berat, namun Tuhan juga penuh kasih dan memberikan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat. Kita dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan, menjauhi berhala dalam bentuk apapun, dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.